42蚊3個。兩個一樣啦。雞腿42蚊3個，要唔要3個啊42蚊3個。啱到，咁多錢啊？Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog aku, Hewin Kitchen. Oke teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengikuti vlog aku, Hewin Kitchen. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dikuatkan puasa Ramadannya hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan acaranya teman-teman, hari ini aku mau nganter nyonya aku ke bank, mau bayar kontrakan rumah apartemennya si nyonya, mau ngambil uang di bank karena katanya nyonya juga mau gaji aku, dan udah tanggalnya gajian, dan juga mau ngambil file dokumen persyaratan mati jomponya nyonya di bank karena ada telepon dari bank bahwa dokumen filenya sudah siap diambil kayak gitu. Jadi ini mau 3 bank didatangin untuk kegiatan aku sama si nyonya hari ini. Oke teman-teman, yuk ikutin terus keseruan aku dan nyonyaku hari ini. Sebenarnya nyonyaku kurang sehat badannya, tapi terpaksa harus keluar, dan ini ya mau nggak mau nyonya harus keluar. Cuman badannya kurang sehat, kasihan, tapi harus gimana lagi, ini harus dikerjakan ya teman-teman. Ya udah ya teman-teman, ikutin terus yuk kegiatan aku sama si nyonya hari ini. Hỗ trợ á, có vô mà hỗ trợ. Cái hậu bờ á, ví dụ ha tất cả cái cô chứ sẽ bụng luôn. Đừng có Trong cô kìa. có hiện pha này đây. Mà có bao tiền chưa có gì rồi chịu mà không rồi. Có tiền sử dụng sẵn máy trước đây hả ạ? Cái gì cũng nhớ. Chưa đây, mình thấy vô chứ. Tại mà mình chi Có cho chứ không có vậy. Bây giờ tới chẳng có dùng tôi đi bốn chỉ một chút đó. Em nè, mẹ quan tôi chỉ ngồi hồi xong rồi là Dùng tôi đi bốn chỉ rồi mấy mà chơi mấy mà cứ là cái đàn chạy nhắm ăn nhưng mà cho mà ăn được. Mà lại đến buổi đây chạy cái phải gì đó để phải nạp để cho cái cầu xong lạc với cầu chạy với con chị con chạy我知道今日咁多嘢做啦，一日做晒佢啊，就唔使成日做啊嘛，係咪？聽日禮拜啊，用咗咁多錢，佢就收翻你啲錢，我打你唔使打你。去街又有一樣嘢。啲人咁早去街食晏晝又未到時間，
最喜欢这种。嗰啲站係票量，單程車票第一收費區終止。Next stop is Zone 1. The end of Zone 1 for single ride tickets. 我覺得好凍啊！佢咁多裝。Nyonya antri panjang. Udah selesai, sekarang mau ke bank satunya. Mau bayar kontrakan Nyonya. Hai mấy trà cây này cả? Đi có mấy này cả? Yu tan. Cây jin yết có à? Yết có li sapa. Yết chuyển. Li có cái này yết trà cây jin. Saman yết chuyển. Mấy liông trà. Hầu á. Li có yết có, li có liông có á?兩個一樣啦。雞腿42蚊3個，要唔要3個？42蚊3個。佢話呢個茶雞42蚊3個，要唔要啊？買12蚊3個啦。啊，3個啊？3個好。弄呢個一個啦。一串。藍蘭。OK。幾錢啊？60，俾100蚊嗰個咯。呢個啦，俾100蚊呢個啊。好。Nah,幾多嘢食喺度？ saya juga. Aku dan Nyonya mau ke bank tapi penuh banget bank satunya buat bayar kontrakan apartemen Nyonya. Jadi ambil makan siang dulu Kak karena antrinya penuh banget di dalam sedangkan ini udah jam makan siang. Nói chung gì á? Mấy áp với lẩu phải nhắm thái to hả? Hậu. Này yêu pin chả? Đi có? Đi chả? Đi đạn không? Bữa trời mới lấy cho. Xong pin. Sập 2蚊紅色嗰個咩嚟㗎？你啫？紅色嗰個65個。得唔得嘅？Ngâu tổ à? Ngâu tổ? Có một gì cả?
Sekarang mau ke bank lagi untuk antri. Nih Heli Totang, yuk nih kentong ama. Có tôi chỉ tôi làm đi. Antrinya panjang banget. Juga tuh mai kemtok ya. Oke teman-teman, saya sama si Nyonya udah selesai untuk bayar kontrakan apartemen. Tadi nggak begitu lama karena didahulukan, karena melihat Nyonya sudah tua ya, jadi didahulukan antrinya, jadi nggak begitu panjang. Sekarang mau ke bank yang satunya. Ini Nyonyaku pengen lihat sayur, tapi dia nggak cocok, nggak cuman nafsunya doang kepengen makan kayak gitu. Lanjut ke bank satunya, ini mau ngambil dokumen buat persyaratan panti jomponya Nyonya. Katanya dokumennya udah selesai ya teman-teman, ditelepon, sekarang tinggal ngambil. Mang đầu hơi. Ấy rồi còn lo. Oke teman-teman, sekarang mau jalan pulang, dokumennya sudah diambil. Udah selesai urusan di bank, jalan pulang. Cái hàng nó có rồi mẹ. Angko lah, auto chin, kita pulang guys. Nyonya pengen beli burung dara ini teman-teman. Putar balik. Kayak dia. Chỉ vậy là tao nói chỉ gì. Nyonya kepengen beli burung dara, ini satunya $45. $45 dirupiahkan sekitar 90.000 ya teman-teman. 90.000 uang Indonesia. Oke, sekarang mau jalan pulang. Sekarang nunggu kereta Hengdicham. Ini anginnya kenceng banget ya teman-teman. Bố bèn nó sao này dành trình. Melamun si Nyonya. Oke teman-teman, sekarang saya udah di dalam kereta sama si Nyonya mau jalan pulang. Seven-Eleven. Nyonya mau beli apa di Seven? Di Seven nggak ada yang harus dibeli. Sách má chả mà. Mame haus sih kah? Chưa thế nè. Mame haus sih kah? Nggak ada yang enak di Seven. Apa paling roti, minuman kayak gininya. Anh chị Ya. ạ. Hah? Mame haus sih wo. Anh chị ạ. Ne Gigi oke ya wo. 我哋都冇自己啦係嘛？ Yao. Cái ổng đó喺我哋隔離住嘅。
내가 저도 시발대 내 해탄아 직접 유나 người ta dầu con sầu có mà có chiếc chút cho để ngon chỉ cái dầu con sầu là em sẽ tắm sao A few moments later. 빙꼬 à 학생들이 용 à từ trong là có chuyện người đi có mẹ là Oke teman-teman, saya sudah di gedung Tumsam ini. Nyonya aku di dalam ruangan, saya nunggu di luar. Mungkin saya akan keluar aja karena nggak bisa leluasa nge-shot di sini, nggak boleh ya. Oke teman-teman, aku di luar ini, jadi nunggu nyonya di luar bisa ngomong di sini. Kalau di dalam kan nggak bisa karena nggak boleh nge-shot di dalam. Nyonya aku badannya capek, katanya lelah karena fisiknya nggak baik-baik saja. Fisiknya nyonya aku semakin menurun kesehatannya. Jalan aja pakai 2 tongkat. Hari ini capek banget, sampai berapa bang tadi ya? 3 bang. Mana antrinya panjang ya teman-teman. Untung yang terakhir cepat. Ngambil uang terus ke bank lagi buat bank yang berbeda untuk bayar kontrakan apartemennya si Nyonya, pindah lagi ke bank lagi untuk mengurus persyaratan panti jomponya, dan sekarang udah bisa diambil semua itu dan sekarang diserahkan lagi ke tempat gedung. Ini gedungnya nih. Nyonya aku di dalam sana, aku nunggu di sini. Pengen belanja dulu aku, tapi aku nggak tahu, katanya sih cepat, ini nggak begitu lama, jadi aku nggak bisa jalan begitu jauh. Pengen ke supermarket, ada supermarketnya di sana deket ya teman-teman. Cuman takut nyonya aku udah selesai nyari aku lagi nanti. Aku nunggu nyonya duduk dulu sebentar di sini, capek banget. Jadi baru naruh barang aja ke rumah tadi. Terus ngambil lagi dokumen-dokumen perlengkapan untuk persyaratan panti jomponya si Nyonya. Setelah itu keluar lagi sekarang. Saya sih nggak apa-apa, tapi Nyonya aku kasihan, capek, fisiknya lemah, kakinya sakit, badannya sakit semua. Tapi Nyonya ngeyel, dibilangin besok nggak mau dengar hari ini. Karena Nyonya tuh kalau punya masalah pengennya cepat selesaikan biar anteng, pikirannya anteng gitu. Kalau punya masalah pengen cepet-cepet selesai gitu kalau Nyonya ya teman-teman. Ya udah ikutin aja kemauannya Nyonya, yang penting dia nggak rewel, selesai dia juga tenang gitu. Oke teman-teman, saya sama si Nyonya aku sudah pulang. Sekarang saya udah di rumah. Tadi itu bikin Nyonya aku stres karena keponakannya datang untuk mengabarin bahwa esok mau ke dokter karena ada telepon dari dokter rumah sakit bahwa ada rujukan. Itu bikin Nyonya aku stres karena kalau ke dokter itu selalu bertolak belakang sama si Nyonya, nggak seneng dia tuh dibawa ke dokter. Jadi dia tadi emosi tinggi. Kemudian terus kami ke gedung penanganan lanjut usia menyerahkan dokumen, dan yang menanganin panti jompo si Nyonya ini seneng karena file-file untuk persyaratan panti jompo itu sudah diambil, sudah bisa didapatkan dari bank. Dan tapi Nyonya aku kesel, katanya kenapa sih semua harus lengkap dokumennya, aku tuh capek, aku tuh gini-gini. Pokoknya Nyonya nggak terima, dengan rasa nada agak kesel dan marah karena mengungkapkan ekspresinya dia, kekesalannya gitu karena terlalu banyak banget bengeknya gitu. Terus Nyonya aku mau mengundurkan diri, sempat mengundurkan diri, malas gitu melanjutkannya karena belum selesai penanganan persyaratannya itu.
Setelah itu bilang lagi sama yang menangani panti jompo itu, nyonyaku disuruh cek uang di bank lagi kayak gitu, dan itu bikin nyonya capek banget, dimana nyonya aku memang badannya kurang sehat gitu ya teman-teman, ditambah ini persyaratan tete bengeknya banyak sekali, bikin nyonya stres banget, jadi emosian terus nyonya aku seharian itu ya teman-teman. Itu mungkin bawaan badannya nggak sehat dan bikin stres gitu karena banyak persyaratan kayak gini tuh. Seharusnya bukan nyonya yang nanganin anaknya, tapi karena apa namanya tuh udah terlanjur untuk daftar ya harus dilanjutkan gitu ya teman-teman. Kemudian kemarin ada yang komen bilang, Mbak, waktu pertama digagalin persyaratannya, waktu nyonyaku pertama mau masuk panti jompo itu kan digagalin kan teman-teman, itu persyaratannya sama enggak kayak katanya kayak gitu kan ya, ada yang komen salah satu teman online. Kalau yang pertama itu anaknya kayaknya waktu itu panti jompo untuk si almarhum suami nyonya dalam 5 tahun dulu ya, daftar baru dapat, pas dapat itu apa namanya tuh suaminya udah meninggal kayak gitu, terus digantikan buat si nyonya kayak gitu, buat istrinya, tapi nyonya kemarin belum siap kayak gitu ya teman-teman. Dan sekarang ini eh, daftar lagi sebenarnya bukan, aduh kalau dibilang itu stres banget nyonyaku karena nggak mau masuk panti jompo ya teman-teman, tapi karena uangnya nyonya tuh nggak mencukupi buat biaya hidup. Kalau rumahnya nggak ngontrak mungkin bisa, tapi karena rumahnya ngontrak ya teman-teman, syukur-syukur ini dikasih ngontrak ya. Ada apa namanya itu, kalau kayak kemarin-kemarin itu walaupun banyak duit, kalau nyonyaku apa yang ngontrak dengan namanya si nyonya itu orang nggak bolehin ngontrak. Ini syukur-syukur kontrakan ini nggak diambil alih ya gitu, masih bisa menetap di sini. Tapi untuk melanjutkan hidup dengan biaya di Hong Kong, biaya hidup di Hong Kong itu sangat tinggi. Dengan nyonya yang sudah usia seperti ini, anaknya juga kurang kurang ya untuk menangani orang tuanya, mana cukup gitu ya teman-teman. Makanya mau nggak mau ya nyonyaku ya daftar panti jompo, tapi nyonya berusaha kah, dia daftar aja dulu, semoga aja nggak masuk panti jompo, yang penting bisa daftar aja dulu karena nyonyaku belum siap masuk panti jompo juga. Ya Allah, pokoknya stres banget nyonya. Kalau bayangkan usia sudah seperti ini, lanjut usia tinggal menunggu masa tua aja ya, tapi nggak menikmati hidup bahagia gitu di masa tuanya, banyak sekali masalah gitu ya teman-teman, bayangkan. Pokoknya rasanya nyesek sih, nyesek banget. Harusnya nyonyaku itu menikmati masa tuanya bahagia, diteleponin anaknya apa kabar, udah makan apa belum, nggak banyak, kalau ada masalah itu anaknya yang menyelesaikan kayak gitu kan itu menikmati masa-masa tua. Tapi ini nyonyaku harus seperti orang masa muda yang maksudnya masa mudanya dia, masa tuanya nggak ada mendapatkan kebahagiaan, dia harus berpikir masalah ini yang dipikirkan harus anaknya, tapi nyonya yang harus memikirkan di usia yang sudah sangat lanjut usia, itu stres banget. Ya udah ya teman-teman, ini panjang banget videonya, jadi masih panjang untuk pendaftarannya ini, cuman baru 50% lah yang bisa dikumpulkan buat data-datanya itu. Jadi kan nggak bisa, ini kan perintah dari pemerintah, bukan semau-maunya orang panti jompo, karena nyonya juga masuk panti jomponya pemerintah, jadi harus mengikuti aturan dari pemerintah, government gitu ya teman-teman, pemerintah. Jadi ya harus diikutin gitu aturannya. Jadi masih ada lagi, baru 50% yang bisa diselesaikan nyonya, jadi masih ada lagi tahap-tahapnya kayak gitu. Nyonyaku frustasi pengen di cancel, tapi tukang petugas panti jompo nggak boleh karena sudah jalan, dan lanjutkan aja kayak gitu, tinggal dikit lagi kayak gitu ya teman-teman. Dimana nyonyaku memang belum siap masuk panti jompo itu stres banget. Oke ya teman-teman, untuk kelanjutannya nanti saya upload berikutnya, ini video udah terlalu panjang. Oke, jumpa lagi di vlog aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.